Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang anggaran laba rugi. Yang punya buku silakan buka bukunya halaman 95. Buka bukunya halaman 95. Jadi, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama dapat memahami sumber-sumber yang diperlukan untuk menyusun anggaran laba rugi, kemudian dapat memahami penyusunan anggaran laba rugi di perusahaan manufaktur. Coba buka bukunya. Jadi di anggaran laba rugi ini sumber-sumber informasi yang dibutuhkan itu, pertama kita harus tahu dulu anggaran penjualan, kemudian bagaimana kita membuat anggaran produksinya, kemudian bagaimana kita membuat anggaran biaya produksi, kemudian kita harus mengetahui dulu anggaran beban operasinya, tarif pajak penghasilan badan, dan anggaran kasnya. Nah, untuk ini Ibu akan menjelaskan tentang anggaran laba rugi. Jadi di sini bisa dilihat, di sini di buku halaman 97, menghitung nilai persediaan akhir barang jadi itu ada dua asumsi, pertama menggunakan FIFO, yang kedua menggunakan average. Jadi di sini contohnya, di sini di contoh 61 ini halaman 98, di sini diketahui bahwa jumlah barang jadi yang akan diproduksinya adalah 1.800. Total biaya persediaan barang jadi pada 1 Juli 2008 adalah 40.000 atau 200.000 per unitnya. Biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 2008 adalah 220. Hitunglah anggaran produksi dan informasi tetap biaya persediaan per unit PT ABC. Hitunglah biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode biaya FIFO dan average. Oke. Langkah pertama yang harus kita buat itu kita harus mengetahui dulu berapa jumlah barang jadi pada akhir bulan Juli 2008. Jadi di sini barang jadi pada akhir bulan Juli 2008 itu per unitnya sebesar 220. Kemudian untuk mencari total biaya persediaan akhir barang jadinya, tadi sudah diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi per unitnya adalah 400 unit. Bisa dilihat di tabel anggaran produksi. Di situ persediaan akhir barang jadinya itu 400 unit. Jadi nanti 400 unit itu dikalikan 220, itu dapat total biaya persediaan akhir barang jadinya adalah 88 juta. Itu menggunakan metode FIFO. Kemudian bagaimana caranya kita menggunakan metode average atau metode rata-rata? Pertama yang harus kita lakukan itu, kita harus mencari dulu biaya produksi di bulan Juli. Nah, jadi biaya produksi di bulan Juli berapa? Jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 1.800 pada tabel contoh 61, itu dikalikan dengan harga biaya per unitnya sebesar 220. Dapatlah biaya produksi bulan Juli itu 396 juta. Kemudian untuk mencari nilai keseluruhan persediaan barang jadi awal itu didapat dari 200 unit. 200 unit ini didapat dari persediaan awal barang jadi per unit dikalikan 200. Karena kan di sini sudah diketahui bahwa untuk 1 Juli 2008 itu diketahui 200 per unitnya. Nah, itu dia. Jadi 200 dikali
200 unit, dapatlah 40.000. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita buat tabelnya. Nah, di sini bisa dilihat di halaman 99. Itu dilihat produksi bulan Julinya itu unitnya 1.800 dengan biaya 396 juta. Kemudian persediaan barang jadi awalnya itu 200, biayanya 40.000, ditotalkan untuk mencari persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Dapatlah per unitnya itu 2.000 dengan biaya 436 juta. Itu dia biayanya. Itu ditotalin ya. Totalin. Kemudian bagaimana caranya kita menghitung biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual? Caranya 436 juta tadi dibagi 2.000. Nah, jadi dapatlah biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual itu adalah 218.000. Kemudian bagaimana caranya kita mencari jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Yang 218.000 tadi itu dikalikan 400. 400 itu dari persediaan akhir barang jadi per unitnya. Dapatlah nilai akhir persediaan barang jadinya itu adalah 87.200.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Sampai di sini? Enggak, Bu. Oke. Kita lanjut ya ke soal. Jadi di soal itu sudah diketahui bahwa tabel dari jumlah barang jadi yang diproduksi adalah 6.400. Nah, ini tabelnya. Kemudian di situ diketahui anggaran produksi bulan Oktober 2008 menyajikan informasi sebagai berikut. Harga jual barang jadi per unit selama bulan Oktober 2008 diperkirakan sebesar 100.000. Jadi pertama yang harus kita buat itu mencari harga dari penjualannya. Harga dari penjualan ini didapat dari 100.000 dikalikan penjualan dalam unitnya. Penjualan dalam unit itu kan 6.000 nih. Nih 6.000. Di buku bisa dilihat di halaman 100 nih. 6.000. Di buku di halaman 100 bisa dilihat. Nah, dah, ini dapat nih 600.000. Oke. Kemudian perusahaan menggunakan metode rata-rata average dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Nah, dia menggunakan rata-rata average di sini nih. Nah, kemudian diketahui bahwa total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta. Jadi di sini total biaya persediaan barang jadi awalnya itu adalah 84 juta. Kita buat di sini. Ini 84 juta. Di saldo awal persediaan barang jadi, ini 84 juta. Kemudian biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 391.800.000. Nah, kita buat di sini. Ini 391.800.000 di biaya produksi. Nih, bisa dilihat di bukunya juga nih. Di bukunya, angka-angka ini semuanya bisa dilihat di bukunya halaman 104 dan 105. Tapi soal yang tadi bisa dilihat di halaman 100. Kemudian kita harus totalkan untuk mencari persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. 84 juta ini ditambah dengan 391.800.000. Dapatlah nilainya 475.800.000. Nih, oke. Kemudian untuk mencari persediaan akhir barang jadi ini didapatkan tadi kan dia menggunakan metode average kan. Tadi sudah diketahui bahwa nilai dari saldo awal persediaan barang jadinya 84.000, kemudian biaya produksinya itu 391.800. Nah, kita cari per unitnya nih. Per unitnya itu untuk produksi bulan Oktober adalah 6.400. Nih 6.400, nih 6.400.
Kemudian 1.400 ini didapat dari persediaan barang jadi awal. Nih, 1.400 nih persediaan awal barang jadi. Jadi kita sekarang mau mencari persediaan barang jadi tersedia untuk dijualnya. Ditotalkan dapatlah nilainya 475.800.000. Nah, kemudian per unitnya berapa? Kita totalkan dapatnya 7.800. Oke. Kemudian untuk mendapatkan nilai ini, yang tadi 475.800.000 ini dibagi 7.800, dapatlah biaya rata-rata persediaannya itu adalah 61.000. Kemudian untuk mencari persediaan akhirnya itu 61.000 ini dikalikan 1.800. 1.800 itu didapat dari nih. Nih, unit persediaan akhir barang jadinya 1.800 nih. Kemudian kita masukkan di sini. Kan ini dapat totalnya 109.800.000, ya kan, 109.800.000. Nah, kita masukkan ke sini nih. Nah, oke. Kemudian untuk mencari beban pokok penjualan 475.800.000 dikurangi dengan persediaan akhir barang jadinya. Dapatlah nilainya 366 juta. Nih. Kemudian untuk mencari laba kotor yang dianggarkan itu 600 juta ini dikurangi dengan beban pokok penjualannya. Dapatlah nilainya 234 juta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke yang lainnya? Lanjut. Oke. Yang bagian, Bu. Apa tadi nanya yang cara mencari persediaan akhir barang jadi itu gimana rumusnya tadi, Bu? Nah, jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan juga bagaimana caranya mencari persediaan akhir dengan metode average. Kita harus tahu dulu nih, berapa persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Jadi tadi kan sudah diketahui nih bahwa biayanya itu sudah diketahui masing-masing. Kemudian unitnya juga sudah diketahui masing-masing dari tabel ini kan. Dari tabel yang di buku halaman 100 juga ada, bisa dilihat. Kemudian kita masukkan ditotalkan. Nah, jadi setelah kita dapat per unit dan biayanya ini, nih biaya 475.800.000 ini dibagi dengan unitnya 7.800, dapatlah biaya rata-rata persediaannya itu adalah 61.000. Kemudian untuk mencari persediaan akhir barang jadinya itu 61.000 ini dikalikan 1.800. 1.800 ini didapat dari ini persediaan akhir barang jadi per unitnya 1.800. Nih, bisa dilihat di buku juga ada tuh dijelaskan di halaman 100 1.800. Dapatlah nilainya 109.800.000. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nih, 109.800.000. Kemudian baru kita cari beban pokok penjualannya ini. Beban pokok penjualan itu didapat dari persediaan barang jadi tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir barang jadinya. Nih, 366 juta. Nanti baru kita cari laba kotor yang dianggarkannya. Laba kotor yang dianggarkan ini didapat dari 600 juta dikurangi 366 juta. Dapatlah 234 juta. Sampai sini paham, Fani? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke, sekarang kita cari dulu nih beban operasinya. Nah, di sini di buku di nomor 7 kita lihat beban penjualan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta. Nah, beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta. Kita masukkan di sini nih. Beban penjualannya tadi 40 juta, kemudian beban administrasinya itu 25 juta. Kita totalkan dapatlah nilainya 65 juta. Kemudian untuk mencari laba operasi yang dianggarkan itu 234 juta ini, nih 234 juta ini dikurangi 65 juta, nih. Dapatlah 169 juta. Nih, lihat nih. Nampak?
Nampak, Bu. Oke. Kemudian beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta. Kita masukkan di sini nih, 26 juta. Nah, 169 juta tadi kita kurangi 26 juta. Dapatlah laba sebelum pajak penghasilannya adalah 143 juta. Untuk mencari perkiraan beban pajak penghasilan ini didapat dari, nih tadi kan sudah diketahui nih, bahwa pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. Soal nomor 6. Nah, tadi kan sudah kita dapat nih laba sebelum pajak penghasilan 143 juta. 143 juta ini kita kalikan 30%. Nah, dapatlah nilai perkiraan beban pajak penghasilannya adalah 42.900.000. Kemudian laba bersih yang dianggarkan adalah nih 100.100.000. Nah, ini didapat dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Nah, inilah adalah laba bersih yang dianggarkan di anggaran laba rugi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Laba bersih tadi ya, bagaimana tadi rumusnya? Laba bersih, nih. Iya, yang dianggarkan. Nah, laba bersih yang dianggarkan ini didapat dari laba sebelum pajak penghasilan nih. Ini kan ada nih 143 juta nih. Dikurangi perkiraan beban pajak penghasilan 42.900.000. 42.900.000 ini didapat dari 143 juta dikali 30%. 30% itu didapat dari soal di halaman 100 nomor 6. Kan situ ada pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. Nampak? Yeheski? Nampak, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang masih bingung? Tidak, Bu. Oke. Mau nanya, Bu, Apa tuh? yang Des Rohandi. 391.800 itu dari mana ya, Bu? Sama Yang mana? 84 juta. Yang mana? Yang produksi. 311. Oh, ini. Enggak, Bu, Dari yang tabel yang kecil, Bu. Yang ini. Tadi kan Iya, kita sudah dibuat tuh di soal di buku itu perusahaan menggunakan metode rata-rata average. Nah, jadi kalau kita perusahaan itu menggunakan metode rata-rata average itu kita harus mengetahui persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Nah, tadi kan Ibu sebelumnya udah Ibu jelaskan nih halaman 99 itu dia kan menggunakan metode average nih. Jadi kita cari dulu berapa biaya dan unitnya di produksi bulan Oktober, persediaan barang jadi di awal. Nah, setelah kita dapat unit dan biayanya ini, kita totalin nih. Kita totalin, ini bisa masing-masing ditotalin, nih masing-masing ditotalin. Ini unit-unit 6.400, 1.400 itu kita dapat dari tabel. 6.400, 1.400. Nih. Nah, itu bisa juga lihat di buku kalian halaman 100. Setelah sudah ditotalin, semuanya unitnya ditotalkan, biayanya ditotalkan, kemudian kita dapatlah nilai persediaan barang jadi tersedia untuk dijualnya. Jadi untuk mencari biaya rata-rata persediaannya itu, nih biaya dibagi dengan unitnya pada persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Kemudian kita dapat nih nilai rata-ratanya, biaya rata-ratanya 61.000. Nah, kita kalikan dengan 1.800 per unit karena kita mencari persediaan akhir barang jadinya. Persediaan akhir barang jadi ini 1.800 unit didapat dari ini 1.800 unit. Di buku juga bisa dilihat di 1.800 unit. Barulah kita dapat persediaan akhir barang jadinya itu adalah 109.800.000. Ini kita pindahkan di sini. Nah, nih. Nah, paham Des Rohandi? paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yang lainnya gimana? Ada yang bingung?
Udah paham lah ya? Kalau nggak paham, dicoret-coret bukunya. Coret-coret bukunya, jangan dilihat-lihat aja. Kalau begitu, kalian kerjakan tugasnya halaman 107, esai nomor 1 dan nomor 2. Nampak? Nampak, Bu. Nampak, Nah, Bu. Nanti tugas-tugas ini kita bahas di akhir setelah materi ini udah selesai semua sampai neraca, nanti kita bahas nih tugas nih semuanya sebelum kita UAS materinya sama semua tugas-tugasnya. Oke? Kapan dikumpul, Bu? Kumpulnya seperti biasa, berarti Selasa lah ya, Selasa pagi lah kalau bisa. Sudah terkumpul sama Putri ya. Oke, Bu. Oke. Oke, dikerjakan esai nomor 1 dan 2-nya, jangan lupa. Kalau ada yang kurang paham-paham, tanya aja ke Ibu. Atau belajar sama temannya yang paham. Kerja kelompok pun boleh. Selama belum UAS. Oke? Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi sama Ibu, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini cukup di sini dan terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.